Shalom, selamat pagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Apa kabar saudara? Sukacita, sehat, kuat ya saudara ya, karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini, dan Tuhan menolong kita. Tidak ada satupun jemaat yang mengalami sakit, tetapi pasti Tuhan sudah beri kesehatan dan pemulihan. Puji nama Tuhan saudara. Pagi hari ini di minggu kedua ya, hari Sabat kedua, 14 Juni tahun 2020 Masehi. Ada pesan firman Tuhan pagi hari ini pada saudara dan saya, di mana kita mau melihat kalau di dalam tema bulanan kita Juni ini, maka Roh Kudus bekerja. Dan di dalamnya pasti ada kuasa Roh itu. Bapak Ibu Saudara, saya ajak saudara untuk membaca di dalam Markus 5 ayat ke-19. Markus 5 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan di sana, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Ada satu kalimat saudara yang disampaikan dari satu pribadi yang luar biasa kepada seseorang di sebuah tempat saudara, dan dikatakan pulanglah ke rumahmu dan kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atas kita, atas orang itu. Ya, saudara, Tuhan mau apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, kita tetap bisa menyaksikan kepada dunia luar sana bahwa Tuhan Yesus kita hebat. Kalau saudara terpelihara hari ini, makan minum cukup hari ini, ya, kesehatan saudara terpelihara dengan baik, itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Ya, orang lain bisa melihat. Kalimat ini diperlukan supaya kuasa Roh itu benar-benar saudara demonstrasikan. Ya, ini yang dimau oleh Tuhan. Saudara, kalimat di dalam Markus 5 ayat 19 ini terlihat sederhana. Apakah hanya berkata demikian dan selanjutnya tidak heboh? Kalau saudara saya ajak masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang sebelum ayat 19 ini, maka saya ajak saudara, kenapa Tuhan mau memberi pesan kepada orang ini untuk menyampaikan kepada keluarga besarnya, kepada orang-orang di kampungnya, bahwa Yesus itu luar biasa, bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita ini luar biasa. Kenapa? Sebab yang dikerjakan oleh Roh itu juga luar biasa. Saudara, saya ajak kepada pembacaan Markus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Markus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di sana perikopnya ternyata apa saudara? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi penyebab di ayat 19 ini diperkatakan itu karena ada sesuatu yang melatar belakangi saudaraku. Dikatakan ayat pertama dan selanjutnya, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Bayangkan saudara. Selanjutnya apa? Sekalipun dengan rantai. Bayangkan ini saudara, rantai besi loh ya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit, sambil berteriak-teriak, ingat, dan memukuli dirinya dengan apa? Batu. Bayangkan saudara, orang ini mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku."
Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion. Karena kami banyak." Saudara, jawaban ini menggetarkan semuanya. Penduduk yang ada di situ sudah tidak mampu lagi menjinakkannya. Bahkan rantai besi, bukan rantai kecil saudaraku, belenggu. Jadi bukan hanya diikat, bukan hanya dirantai, tapi juga apa? Dibelenggu. Dan apa dikatakan? Semuanya dihancurkan. Dan tidak ada satupun yang dapat menjinakkannya. Bayangkan betapa hebatnya. Bahkan dirinya sendiri, diambillah dia batu, dipukulkan kepalanya, dan dia tidak gegar otak, saudara. Dan dia tidak mati. Betapa dahsyatnya. Maka Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Maka dia jawab, "Siapa, saudara?" Legion. Saudara, saya mau beritahu, satu legion di dalam tentara Romawi itu adalah pasukan-pasukan yang cukup tangguh, pasukan-pasukan yang terlatih, ya, di Romawi saat itu. Dan satu legion minimal 4.000 prajurit, antara 4.000 sampai 6.000 prajurit. Bayangkan saudara, ini lebih dari satu kompi. Ya, kalau satu kompi paling 200 saudara, satu batalion 1.000, 2.000. Ini berapa batalion ini saudara? Dan masuk di dalam tubuh ini ribuan yang ada di dalamnya. Pantas orang ini hebat, ya. Tapi ingat baik-baik, saat Roh Kudus sedang bekerja, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kenapa kita gentar hari ini? Berapa legion masalahmu yang kau hadapi? Berapa legion sesuatu yang menghimpit saudara dan saya hari ini? Tapi ingat baik-baik, ada satu kuasa yang firman Tuhan sering saya katakan, kuasa itu atau roh itu lebih besar dari dunia ini. Amin. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, maksud dari Markus 5 ayat 19 tadi, maka bukan hal yang sederhana kalau Yesus memberi pesan kepada orang ini. Bukan hal yang sederhana. Dari sesuatu yang menakutkan, dari sesuatu yang jahat, dari sesuatu yang menghancurkan, Tuhan bangkitkan kembali kuasanya. Dan orang ini menang atas hidupnya. Karena siapa? Karena Roh Kudus bekerja. Maka di ayat 18 saudaraku, ya, sampai 20. Saya mau bacakan buat saudara. Ayat 18 sampai 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Dia sudah sembuh. Seketika berjumpa dengan roh yang lebih besar dari dia ini. Dia sembuh saudaraku. Dia waras. Maka dia rindu ikut Yesus. Tetapi apa dikatakan? Maka ayat 19 dikatakan, Yesus tidak mengizinkannya. Yesus tidak memperkenankannya. Dia berkata, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Maka ayat 20 katakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitahukan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, pekerjaan roh itu sempurna. Maka saat saudara menerima pekerjaan roh itu dahsyat dalam hidupmu, perkatakan itu dengan kesaksianmu. Perbuatlah supaya orang lain melihat, supaya satu daerah Dekapolis itu, katakanlah satu kecamatan, satu kabupaten melihat bahwa perbuatan roh itu dahsyat dalam hidupmu. Amin. Perkatakan itu saudaraku, ya. Dan kemudian karena kita sudah menyadari bahwa roh itu lebih besar dari dunia ini, maka saudara hari ini apa yang kau takutkan? Apa yang kau gelisahkan dalam hatimu? Firman Tuhan mengajak saudara bersyukurlah, mengucap syukur dalam segala hal, dan bersukacitalah hatimu hari ini. Amin. Pesan kami dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Saudara, seberapa hancur pekerjaanmu, seberapa hancur keluargamu, seberapa hancur masa depan anak-anakmu. Hari ini, saat kau memperkatakan kuasa ilahi, maka roh itu akan bekerja, memulihkan, membangkitkan, menyembuhkan, dan membuat engkau menjadi saksi yang dahsyat. Amin. Yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sering saya sampaikan ini. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang di Gerasa sudah berjumpa dengan roh yang memberi kekuatan. Dia mengalami kasih yang luar biasa. Dan akhirnya dia tunduk dalam tertibnya Tuhan. Jangan ikut, tapi engkau jadi saksi di Dekapolis. Puji nama Tuhan. Engkau menjadi saksi di tempatmu hari ini. Di dalam keluargamu, lingkunganmu, di mana Tuhan tempatkan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Roh Kudus tetap bekerja selamanya. Haleluya. Amin.